Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu tindak pidana korupsi, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Untuk materi hari ini, kita membahas terkait dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang selanjutnya, yaitu pengertian KPK. Di sini dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat dengan KPK adalah salah satu lembaga negara yang ditugaskan untuk memberantas kasus tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi. Jadi itu KPK itu merupakan suatu lembaga yang bersifat yang sifatnya atau fungsinya untuk memberantas terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini juga KPK mempunyai tugas sama seperti kepolisian dan kejaksaan, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Kemudian untuk pengertian yang lebih jelasnya, pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa KPK adalah sebuah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini sudah jelas bahwa KPK itu merupakan suatu lembaga yang telah disahkan oleh negara, di mana tugasnya melakukan atau memberantas terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga nilai guna dan hasil gunanya diusahakan pemberantasan tindak pidana korupsi itu dapat menimbulkan, yaitu berkurangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian terkait dengan pimpinan KPK itu terdiri dari 5 orang yang merangkap sebagai anggota, di mana semuanya merupakan pejabat negara. Adapun pimpinan pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintahan, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK di dalam menjalankan tugasnya melalui atau mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Itu tadi terkait dengan penjelasan atau pengertian dari KPK. Selanjutnya yaitu ruang lingkup tugas KPK. Jadi semua lembaga negara tentunya mempunyai tugas tersendiri, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain. Kemudian dalam hal ini untuk tugas KPK ada 5 macam, yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi selain koordinasi juga, dia melakukan supervisi juga terhadap instansi yang berwenang. Seperti siapa? Seperti kepolisian juga. Kemudian
KPK juga bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, disinilah terkadang muncul tugas yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, oleh KPK pun dia dapat melakukan tugas tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian yang D-nya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi tugas KPK juga selain melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, atau bisa dibilang dengan selain melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, KPK juga ditugaskan untuk melakukan pencegahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi semua sistem, semua penyelenggaraan pemerintahan negara itu dimonitoring oleh KPK. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, apabila terjadi terkait dengan kasus suap menyuap, terkait dengan korupsi, kemudian dilakukan secara maupun dilakukan penangkapan dengan cara OTT dan sebagainya, sehingga apabila terjadi tindak pidana korupsi itu, maka KPK dapat melakukan langsung penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pengambil alihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan yang pertama, laporan dari warga masyarakat mengenai tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti. Yang kedua, proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Yang keempat, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Yang kelima, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang terakhir, keadaan lainnya yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik-baik dan dipertanggungjawabkan. Itulah tadi terkait kenapa KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ada 6 masalah yang barusan saya jelaskan. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu KPK yang terkait dalam hal ini melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu ada lagi tugas lainnya terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi dalam hal ini saya menjelaskan, kalau memang ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.